Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Zilvia Iskandar. Pemerintah memastikan tidak ada pemberangkatan haji tahun ini. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menegaskan di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia, kesehatan dan keselamatan jiwa jamaah lebih utama dan harus dikedepankan. Alasan ini menjadi satu dari 8 poin pertimbangan yang disampaikan oleh Menteri Agama saat pengumuman pembatalan pemberangkatan haji siang tadi. Keputusan ini sesungguhnya bukanlah keputusan yang mengejutkan, mengingat hingga hari ini Indonesia memang belum masuk dalam daftar negara yang mendapatkan izin masuk negara Arab Saudi. Pertanyaan mendasar kini diajukan pada pemerintah. Apa upaya yang akan dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan negara lain terutama Arab Saudi agar tahun depan tidak menjadi tahun ketiga jemaah haji kita tidak dapat lagi meraih tanah suci. Inilah Prime Talk selengkapnya. Menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama akhirnya memutuskan untuk membatalkan mengirimkan jemaah haji tahun 2021. Keputusan ini diambil setelah berdialog panjang dengan DPR RI dan setelah melakukan berbagai persiapan. Selain mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19 yang masih melanda di dunia, hingga kini otoritas Arab Saudi belum memberikan kuota haji bagi Indonesia. Sedangkan tenggat waktu persiapan haji sudah terlewati. Kami berkomunikasi juga dengan para alim ulama, dengan pimpinan-pimpinan ormas Islam, dan tentu dengan Biro Perjalanan Haji yang kita kenal ya. Juga berdiskusi panjang dengan KPIH yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan haji di lapangan. Kami, pemerintah melalui Kementerian Agama menerbitkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi. Pemirsa, pandemi COVID-19 dan ketidakpastian kuota haji dari pemerintah Arab Saudi ditengarai menjadi penyebab pemerintah RI meniadakan pelaksanaan haji tahun ini. Bagi mereka efek dari peniadaan ibadah haji tahun ini bagi calon jemaah Indonesia dan bagaimana menjamin hak-hak calon jemaah haji tetap terpenuhi. Saya akan membahasnya bersama dengan PLT Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Khoirisi, dan Ketua Komisi 8 DPR RI, Yandri Susanto. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Khoirisi. Pak Yandri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pak Khoirisi. Oke, saya akan ke Pak Khoirisi terlebih dahulu. Pak Khoirisi, apa sebetulnya pernyataan paling akhir dari pemerintah Arab Saudi terkait dengan pelaksanaan ibadah haji tahun ini? Apakah memang betul Indonesia sama sekali tidak mendapatkan kabar dari pemerintah Arab Saudi? Mbak, terima kasih Mbak. Selamat malam Pak Yandri, Ketua Komisi 8. Pertama ingin saya jelaskan bahwa berkali-kali disampaikan oleh kita semua bahwa sampai detik ini belum ada pernyataan pemerintah Arab Saudi tentang penyelenggaraan haji tahun 2021. Hanya seperti itu ya Pak pernyataannya ya, sesingkat itu, jadi tidak ada sama sekali informasi meskipun pemerintah Arab Saudi sudah mengatakan ada kuota 60.000, 15.000 di dalam negeri dan 45.000 dari luar negeri, tapi tidak ada informasi negara mana yang mendapatkan kuota ini. Mbak, informasi publik itu patut kita syukuri bahwa itu menjadi mitigasi kita, yes. Tetapi untuk menjadi kebijakan tidak bisa kita jadikan dasar. Yang bisa kita jadikan dasar adalah keputusan resmi yang disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia. Itulah yang dasar kita bisa lakukan. Tetapi semua informasi di ranah publik menjadi mitigasi kita untuk melakukan persiapan, yes. Oke, Pak Khoirisi, apa sebetulnya usaha yang sudah dilakukan Kementerian Agama untuk mendapatkan informasi atau kepastian terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji dari pemerintah Arab Saudi? Terima kasih. Semua jalur sudah kita tempuh. Sudah sejak bulan Desember tahun 2019,
itu kita sudah melakukan persiapan. Kita sudah mempersiapkan mitigasi dengan membuat satu tim yang namanya tim krisis. Terus semua jalur kita tempuh, semua usaha kita sudah lakukan, termasuk melakukan komunikasi. Tetapi ternyata akhirnya tentu sangat tergantung kepada pemerintah Arab Saudi. Manakala pemerintah Arab Saudi mengatakan bahwa tahun ini mereka malah melaksanakan ibadah haji dengan melibatkan negara muslim di luar Arab Saudi, maka itu bisa menjadi dasar kita untuk melakukan persiapan. Tapi hari ini kan itu tidak ada. Bukan Indonesia saja, dunia. Oke, berarti Pak ketika kita berusaha mendapatkan informasi sebetulnya jawabannya apa? Memang tidak dijawab, tidak dibalas, atau jawabannya memang belum ada, masih menunggu? Sama dengan kita hari ini, Mbak, ketika bukan saja Arab Saudi tapi semua negara, ketika dia mau mengambil satu keputusan untuk mengumpulkan massa, mengumpulkan orang dalam satu kumpulan orang banyak, maka pertimbangannya sangat-sangat digit. Nah, itu Arab Saudi. Halo, Pak Khoirizi. Ya. Silakan dilanjutkan kembali Pak, tadi sempat terputus sedikit. Sampai hari ini, Mbak, sebagaimana kita ketahui bahwa semua negara, semua kita selalu dihantui oleh bagaimana perkembangan COVID hari ini. Nah, dasar itulah yang menjadi pertimbangan utama setiap negara. Apalagi negara kita di dalam konstitusi kita sudah jelas bahwa perlindungan warga negara adalah menjadi tanggung jawab negara, tanggung pemerintah. Pada titik itulah kita harus mempersiapkan pertanggungjawaban itu. Dari sisi layanan, dari sisi pembinaan, kita bisa yakinkan, kita bisa pastikan. Tetapi begitu pada sisi perlindungan, tidak ada satu pihak pun yang sanggup menjamin bisa melindungi warga negara kita dari terpaparnya persoalan COVID. Oke, baik. Saya ingin memastikan ke Pak Yandri dari Komisi 8 DPR RI, apakah DPR merasa bahwa keputusan yang diambil pemerintah ini sudah adalah keputusan yang paling tepat karena pemerintah sudah mengupayakan semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan kepastian dari pemerintah Arab Saudi, tapi memang dari sananya saja yang tidak bisa memberikan kepastian, sehingga ini mau tidak mau adalah keputusan yang paling tepat yang bisa kita ambil untuk menunda atau membatalkan keberangkatan haji. Kami di Komisi 8 sangat concern dan selalu seiring sejalan dengan Kementerian Agama untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Mulai di awal tahun, bahkan di akhir tahun 2020 kami sudah memulai, di awal tahun 2021 terus saya sebagai Ketua Komisi 8 membentuk Panja Haji di Komisi 8. Saya beberapa kali memimpin rapat gabungan dengan Menteri Perhubungan menyangkut penerbangan, Menteri Kesehatan menyangkut vaksin dan lain sebagainya, dengan Kumham menyangkut imigrasi, dengan penerbangan ya Garuda, Arab Saudi Airlines dan sebagainya. Intinya kalau di dalam negeri, Mbak Zulfia, persiapan haji tahun 2021 sangat sempurna. Kami juga keliling ke Indonesia, beberapa asrama haji embarkasi sudah sangat siap, manasik juga sangat siap. Intinya di dalam negeri tidak ada masalah. Yang menjadi masalah memang sampai detik ini, Saudi belum memberikan kepastian. Sementara kita kan berkejaran dengan waktu. Ada deadline waktu atau kecukupan waktu. Yang ujungnya itu adalah keselamatan para jamaah. Nah, kalau kami mendapatkan laporan dari Pak Khoirizi atau Pak Menteri Agama, tanggal 28 Mei, hari Sabtu kemarin, itu adalah batas akhir. Indonesia bisa mempersiapkan secara teknis maupun non-teknis untuk pemberangkatan jamaah haji dengan kuota terkecil, yaitu 1,8%. Itu pun sampai hari Sabtu, bahkan sampai hari ini, tidak ada kepastian dari Saudi Arabia. Ditambah lagi memang dari 20 negara, kan baru 11 negara yang boleh ke Saudi. Nah itu tapi tidak kaitannya dengan ibadah haji, tetapi bagi Indonesia, ketika masih disuspend atau dilarang untuk terbang ke Jeddah dan Madinah, itu menjadi persoalan serius. Oleh karena itu, dari sisi waktu, kemarin saya memimpin rapat tertutup dengan Menteri Agama, sudah cukup kita untuk berkesimpulan, dan hari ini kami bersama-sama dengan Kementerian Agama
bahwa untuk memberikan kepastian kepada calon jamaah haji, kita memberikan keputusan secara bersama-sama melalui pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Agama, kita membatalkan. Tapi yang paling penting adalah kita ingin membantah semua hoax atau berita-berita yang tidak benar bertebaran di tengah masyarakat. Misalkan Mbak Zulfia, saya banyak sekali dapat video atau dapat WA dan dapat percakapan di media sosial, katanya Indonesia batal mengirimkan jamaah haji karena Indonesia punya hutang pemondokan, hutang catering. Itu sama sekali 1000% salah. Jadi tolong hentikan para pihak yang membuat isu yang tidak benar. Itu adalah fitnah dan fitnah. Indonesia tidak punya sama sekali hutang dan uang calon jamaah haji aman. Oleh karena itu, kepada para calon jamaah haji, saya sering juga rapat dengan kepala BPKH dan seluruh unsur Badan Pengelolaan Haji bahwa dananya aman, dan bagi calon jamaah haji yang gagal berangkat tahun ini, setoran lunasnya bisa diambil. Tapi kalau setoran awalnya nomor kursi nggak bisa diambil, kalau nggak hilang kursinya. Artinya, Mbak Sofia, ini sebuah keputusan yang sangat tepat, walaupun sedih kita. Sedih. Karena tidak bisa memberangkatkan haji. Tapi inilah keputusan yang baik. Mungkin Arab Saudi belum mengundang atau belum membuka penerbangan buat kita. Mungkin ada juga pertimbangan pandemi. Nah, itu juga kita hormati. Otoritas Saudi Arabia. Begitu, Pak Sofia. Selanjutnya Pak Yandri dan juga Pak Khoirizi, saya ingin kita menjawab soal isu bahwa ada trust issue di sini, ketidakpercayaan bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia masih belum sebaik 11 negara yang sudah diizinkan untuk masuk ke Arab Saudi. Apakah itu juga yang pada akhirnya membuat Indonesia tidak mendapatkan informasi dari Arab Saudi? Apakah kita diberikan kuota atau tidak? Dan bagaimana membangun kepercayaan ini untuk pelaksanaan ibadah haji tahun depan dan juga ibadah umroh selanjutnya? Kita akan bahas nanti usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Brandon. Kembali bersama kami dari Prime Talk pemirsa. Kami masih bersama dengan PLT Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Bapak Khoirizi, dan juga Ketua Komisi 8 DPR RI, Bapak Yandri Susanto. Pak Khoirizi, tadi Pak Yandri sudah membantah hoax yang menyebutkan kita gagal berangkat karena utang. Tapi bagaimana dengan menjawab isu ketidakpercayaan pemerintah Arab Saudi atas penanganan COVID-19 di Indonesia? Kita tahu sampai sekarang Indonesia tidak masuk dalam 11 negara yang diizinkan terbang ke Arab Saudi. Dan sebelumnya vaksin Sinovac yang digunakan di Indonesia juga belum masuk daftar list WHO baru beberapa hari belakangan saja. Bagaimana menjawab isu ketidakpercayaan tersebut? Pertama ingin saya sampaikan kepada pemirsa Metro hari ini, bahwa tidak ada satu statement pemerintah Arab Saudi pun mengatakan tentang penyelenggaraan haji tahun 2021. Itu pertama dulu. Belum ada sedikit isu pun tentang penyelenggaraan haji 2021. Yang pertama. Yang kedua, Mbak Silvi, kalau Mbak Silvi menanyakan tentang bagaimana COVID dan seterusnya, saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Karena saya, pendidikan agama, adalah pemakai dari vaksin itu. Persoalan vaksin itu bagaimana kami mengikuti anjuran pemerintah. Bahwa pemerintah menghendaki bahwa hari ini kita menggunakan vaksin Sinovac. Nah, dalam rangka itulah di samping kami mengamankan jemaah agar bisa ada kepastian bisa berangkat, juga turut mensukseskan program vaksinasi nasional. Kira-kira begitu. Oke, kalau dari Kementerian Agama tidak bisa menjawab soal ini, bagaimana dengan DPR, Pak Yandri? Apakah Anda melihat memang ada unsur ketidakpercayaan di sini sehingga pada akhirnya kita tidak mendapatkan kuota untuk ibadah haji? Itu belum diumumkan kepada negara manapun, ya, termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, dan lain sebagainya. Belum ada satupun rilis dari pemerintah Saudi. Ya, tapi kita hormati keputusan Saudi seperti itu. Nah, kita berbenah, misalkan tadi, kenapa Indonesia dilarang terbang? Ya itu kita harus evaluasi. Kita coba tracking itu negara-negara yang dibolehkan itu bagaimana dengan penanganan COVID-nya. Kalau misalkan karena alasan COVID, ya tentu kita tetap tingkatkan, dan itu memang kewajiban kita. Tanpa ada haji ataupun larangan haji ke Saudi, tetap COVID ini menjadi tanggung jawab kita semua, Mbak Zulfia. Jadi bukan masalah tidak boleh masuk ke Saudi terus kita lengah dengan COVID, tidak. Nah, kami apalagi Komisi 8 memperjuangkan masalah BNPB. Di bidang kami juga itu kita terus mendorong pemerintah, rakyat Indonesia untuk bersama-sama bahu-membahu. Kalau hari ini kita belum sempat
ke Tanah Suci melalui haji, ya mungkin tahun depan. Caranya apa? Ya salah satunya kita tangani COVID ini. Terus masalah vaksin, sekali lagi kalau vaksin itu juga belum ada juga larangan dari Saudi bahwa Sinovac itu nggak boleh. Tapi dari yang dipakai Saudi betul 4, ya kan? Johnson & Johnson, Pfizer, kemudian Moderna, dan AstraZeneca. Nah itu pun belum ada larangan Sinovac tidak boleh masuk. Tapi sekali lagi, itu tidak ada kaitannya dengan 11 negara boleh masuk, kemudian dengan vaksin. Yang pasti hari ini sudah dan waktunya dari sisi persiapan dalam negeri maupun pemondokan dan catering di Saudi Arabia itu sudah cukup. Dan kita kalau misalkan terus saja nggak ada kepastian, kasihan juga calon jamaah haji. Kalau kita paksakan nanti tidak ada kepastian, kasihan juga Kementerian Agama ya. Maka sekali lagi ini sudah keputusan yang sangat tepat. Tinggal bagaimana selanjutnya? Ya itu tadi tanggung jawab kita. COVID kita tangani secara bersama-sama. Lobby terus pemerintah Saudi, Pak Frezi, Kementerian Agama, Menlu, coba itu penerbangan supaya buka. Kalau misalnya haji nggak bisa, umroh. Nah, kita buka gitu umroh biar calon jamaah haji nggak sempat haji karena waktunya ditentukan 1 hari. Kalau umroh kan bisa tiap hari, bisa tiap bulan, bisa tiap tahun. Tapi kalau tetap dilarang, ya ini menjadi PR kita. Maka waktu rapat kerja dulu, saya menyampaikan Mbak Sylvia supaya Pak Jokowi kalau bisa juga langsung komunikasi dengan Raja Salman bahwa Indonesia penyumbang terbesar jamaah umroh dan haji patut diperhatikan secara serius. Tapi baik, dari DPR mendorong pemerintah untuk terus menggencarkan lobby-lobby dialog dengan pemerintah Arab Saudi, bahkan Presiden Jokowi kali ini juga langsung berkomunikasi dengan Raja Salman. Saya ingin tahu bagaimana sekarang upaya dari Kementerian Agama untuk menjaga asa supaya tahun depan atau tidak menunggu tahun depan untuk ibadah haji ya, tapi juga ibadah umroh kita bisa melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci. Baik, terima kasih Mbak Sylvia. Saya tadi kebetulan ketemu dengan kawan-kawan Kemlu pada saat press release tadi. Kita sudah komunikasi. Kita mendorong kawan-kawan Kemlu untuk selalu melakukan diplomasi ini supaya lebih intens lagi, lebih agresif lagi. Untuk apa? Paling tidak kita bisa meyakinkan para jemaah bahwa umroh kita punya kesempatan untuk berangkat ketika band itu sudah dibuka. Oke, jadi masih menunggu ya. Kalau dari Kementerian Agama sendiri bagaimana Pak diplomasinya? Apakah memang lewat Kementerian Luar Negeri saja upaya diplomasinya? Loh, kita kan punya juga perwakilan di sana Mbak. Kita punya konsul di sana ya. Tentu konsul kita terus melakukan lobby-lobby, diplomasi, koordinasi. Tapi sekali lagi sebagaimana yang disampaikan Pak Ketua tadi, Mbak, Arab Saudinya yang belum membuka diri untuk penyelenggaraan haji 2021. Oke. Itu persoalannya, bukan persoalan kita. Arab Saudi, maka saya bilang, andai kata haji itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kita tidak perlu ke sana, kita cukup di Pondok Gede. Di Pondok Gede ada Ka'bah kok, Mbak. Ya. Tapi karena dia dibatasi oleh ruang dan waktu, maka kita harus ke sana. Nah, ketika kita bicara ke sana, itu tanggung jawabnya perintah Arab Saudi. Oke, kalau itu menjadi persoalan dari pemerintah Arab Saudi, saya ingin bicara persoalan yang kita hadapi sekarang. Pak Khoirizi, bagaimana ini kan efeknya ke para calon jamaah haji yang sudah mendepositkan uang mereka, yang sudah mempersiapkan diri mereka, mengikuti serangkaian persiapan untuk mengikuti ibadah haji. Apa yang akan dilakukan pemerintah terhadap para calon jemaah haji ini untuk memastikan hak-hak mereka tetap terpenuhi, Pak? Tentu kami sejak munculnya Undang-Undang 34 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, maka uang itu kan ada dalam domainnya BPKH. Tapi Kementerian Agama dalam hal ini di JNPHU terus melakukan koordinasi. Pertama, meyakinkan para jemaah bahwa uang itu aman. Uang itu aman. Tidak ada hoak yang mengatakan uang haji dipakai macam-macam. Tidak ada, bohong itu. Itu hoak sama sekali itu. Yang pertama. Yang kedua, meyakinkan bahwa kepada jemaah yang akan mengambil uang setoran lunasnya, pemerintah dan BPKH siap untuk melayani. Kapan saja. Yang ketiga, saya meyakinkan kepada jemaah, insya Allah pada tahun 2022, bila haji ini sudah bisa dibuka pintunya oleh pemerintah Arab Saudi, mereka lah yang menjadi prioritas pertama untuk kita berangkatkan. Oke,
Baik, itu janji dari pemerintah kita ya. Pak Khoirizi, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam kesempatan ini. Nanti saya meminta dari Pak Yandri untuk tetap bergabung di segmen selanjutnya. Akan ada calon jamaah haji yang gagal berangkat tahun ini yang akan menyampaikan curahan hatinya. Kita akan tetap bergabung di Prime Talk pemirsa, usai jeda. Ada kembali bersama kami di Prime Talk pemirsa. Saat ini sudah bergabung calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini dengan Bapak Asnawi. Selamat malam Pak Asnawi. Baik, kami masih mencoba untuk menghubungi Pak Asnawi dan masih bersama kita juga adalah Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto. Pak Yandri, kita bicara sekarang bagaimana menjamin hak-hak dari para calon jamaah haji ini tetap terpenuhi dan juga menjaga harapan agar mereka tetap bisa berangkat kalau bisa secepatnya di tahun berikutnya. Apa yang bisa DPR lakukan untuk memastikan hal ini? Jadi ini bagian tugas dari pengawasan kami, Mbak Zulfia, dengan Kepala BPKH, termasuk dengan jajaran Kementerian Agama. Ini sudah kami bahas juga. Jadi dipastikan pertama, bila mana nanti 2022 ada haji, maka yang gagal berangkat tahun 2020 lah yang pertama berangkat. Itu jamin. Tidak akan ada loncat-loncat, misalkan lobby ada yang dekat A, dekat B, titipan enggak ada. Jadi kita pastikan yang gagal berangkat tahun 2020, gagal lagi tahun 2021, itu akan menjadi prioritas utama berangkat tahun 2022 yang insya Allah kita mendapatkan kuota haji dari Saudi Arabia. Yang kedua, hampir dari laporan BPKH tadi, 200.000 orang sudah melunasi setoran lunas. Maka kita minta kepada Kementerian Agama dan kepada BPKH, bila mana ada calon jamaah haji yang minta setoran lunasnya itu dikembalikan terlebih dahulu, maka itu wajib hukumnya dan tidak boleh dipersulit. Kalau ada dipersulit, Komisi 8 siap menjembatani. Kemudian yang lain-lainnya, masalah manasik haji, kemungkinan itu tidak akan bayar lagi. Buku manasik haji tidak akan bayar lagi. Jadi tidak ada beban tambahan dari calon yang gagal ketika nanti ada berangkat. Intinya kita melindungi hak-hak yang saya katakan ini keputusan yang sangat sulit. Sedih kita Pak Zulfia, tapi ini ya harus kita ambil. Maka kita tetap menjaga atau memastikan hak-hak calon jamaah haji itu tidak tergadaikan dan tidak terabaikan. Kira-kira begitu. Oke, sekarang kita dengar ya Pak Yandri ini sudah bergabung Pak Asnawi. Pak Asnawi, selamat malam. Selamat malam Mbak Zulfia. Pak Asnawi, saya ingin tahu tanggapan Anda ketika mendengar tadi Menteri Agama mengumumkan bahwa Indonesia tidak bisa memberangkatkan jamaah hajinya tahun ini. Berarti sudah 2 kali ya Pak kita tidak bisa memberangkatkan karena ada persoalan pandemi dan juga persoalan ketidakpastian dari pemerintah Arab Saudi. Bagaimana tanggapan Anda? Begini Mbak Zulfia, bagi saya pribadi dengan pertimbangan keselamatan kami sebagai calon jamaah haji di situasi pandemi seperti ini, apa yang diputuskan oleh Menteri Agama sebagai representasi dari negara itu sesuatu yang tepat bagi saya. Jadi pertimbangannya seperti itu. Di samping juga ada pertimbangan-pertimbangan lain soal teknis pelaksanaan dan soal kebijakan dari otoritas pemerintah Arab Saudi. Jadi prinsipnya bagi kami menerima meskipun memang kami sudah 2 kali ini harus menunggu keberangkatan yang mestinya tanggal tahun 2020 sampai dengan tahun ini masih bisa gitu. Jadi sudah 2 kali ya tertunda. Anda seharusnya berangkat di tahun 2020 tapi Anda bisa menerima keputusan ini. Tapi Pak, apakah setelah tadi mendapatkan pengumuman kemudian sudah ada tindak lanjut follow up langsung misalnya dari dinas tempat Anda berada di Jombang ya Pak? Apakah sudah ada follow up bagaimana proses selanjutnya kalau misalnya ada yang bertanya soal pengembalian dana dan sebagainya, apakah sudah ada informasi lebih lanjut? Untuk yang saat ini belum, tetapi dulu pada saat penundaan tahun 2020 sudah ada informasi-informasi yang disampaikan oleh Kementerian setempat, Kementerian Agama setempat soal yang itu berkaitan dengan
jamaah. Baik itu soal ruang untuk bisa menarik kembali dana pelunasan ONH kami dan lain-lain itu pada saat itu sudah diberikan informasi kepada kami. Nah untuk saat ini baru keputusan hari ini tadi masih belum ada. Baik, Pak Asnawi, kalau boleh tahu Anda ini mengantri masuk dalam daftar antrian haji sejak tahun berapa, Pak? Sejak tahun 2011, Mas. 2011. Harusnya berangkat 2020, berarti 9 tahun. Iya, betul. 9 tahun mengantri tapi gagal berangkat 2 kali. Tadi Pak Yandri dari DPR menegaskan bahwa pemerintah dan DPR bersama-sama akan menjamin hak-hak para calon jemaah haji ini tetap terpenuhi, kemudian juga tidak akan dipersulit kalau misalnya ada yang ingin mengambil dananya kembali, dan juga menjamin tidak akan ada beban tambahan atau biaya tambahan ketika nanti harus berangkat. Anda bisa yakin dengan statement ini, atau Anda punya pengalaman atau Anda tahu di sekeliling Anda pernah ada yang mengalami kendala ketika ingin uangnya dikembalikan atau ingin tahu proses selanjutnya itu dipersulit? Adakah pengalaman seperti itu, Pak? Halo, sampai hari ini saya belum mendapatkan bukti soal itu, belum mendapatkan informasi soal itu. Yang saya tahu memang di tahun 2020 kemarin ada beberapa jamaah yang mestinya berangkat, kemudian ada informasi untuk bisa kemudian menarik kembali dana pelunasan itu lancar-lancar saja, Mbak Selami. Lancar-lancar saja ya? Informasi soal kendala-kendala bisnis. Oke, Pak Yandri, saya ingin tahu kalau seandainya ada calon jamaah yang ingin mengambil kembali dana mereka, apakah mereka akan tetap masuk dalam daftar antrian dan akan diprioritaskan meskipun mereka sudah mengambil dana mereka, atau bagaimana nanti mekanismenya? Ya, pertama Mbak Zulfia, saya mohon maaf kalau nggak bisa lanjut nanti ya. Ini mungkin sesi terakhir, karena saya harus bergeser ke tempat lain. Ya. Yang diambil itu kan setoran lunas, Mbak Zulfia. Jadi setoran awalnya nggak diambil, sehingga nomor kursinya nggak hilang. Ya, jadi tidak ada masalah itu. Jadi sama sekali tidak mengganggu daftar antrian. Dan tadi kami pastikan yang gagal berangkat tahun 2020 dan 2021, saya sebagai Ketua Komisi 8 sudah bersepakat dengan Kementerian Agama akan menjadi prioritas untuk tahun berikutnya bila mana ada haji berangkat dari Indonesia. Gitu Mbak Zulfia. Baik. Oke, terima kasih Pak Yandri Terima kasih ya, Mbak Susanto, Zulfia, ya. Mohon Ketua maaf ya, Komisi nggak selesai 8 DPR RI telah bergabung bersama Ya, kami. terima kasih. Dan juga Assalamualaikum. baik, waalaikumsalam, dan juga Pak Asnawi tadi calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Talk.